Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Teknisi Brewok. Di video kali ini kita kedatangan HP Oppo Reno 2F dengan kerusakan di bagian kamera depannya. Nah, saat kita mau bertukar kamera bagian depan, namun tidak bisa atau kameranya tidak mau naik ke atas ya. Nah, untuk HP Oppo Reno 2F ini sendiri memang didesain kameranya itu pop up ya atau naik turun. Oke, baik, saya lihatkan dulu untuk kamera depannya seperti ini. Nah, ini tidak mau terangkat ke atas ya. Layarnya pun gelap saat kita memulai kamera depan, tidak muncul, dan akan muncul keterangan gagal memunculkan kamera ya. Dan coba lagi nanti. Nah, seperti ini, gagal memunculkan kamera, coba lagi nanti. Untuk kasus seperti ini biasanya kerusakan di bagian dinamo penggerak kameranya atau dinamo hidrolik ya. Jadi bisa dikatakan dinamo hidroliknya itu macet, jadi nggak kuat lagi untuk mengangkat kamera depannya. Nah, bagian sini ya teman-teman, jadi untuk kameranya itu masih normal biasanya, hanya saja di bagian dinamo hidroliknya itu yang rusak ya. Oke, kita akan perbaiki ya, kita akan matikan dulu HP-nya. Oke, nanti kita buka di bagian sini, ini bagian backdoor-nya ya, bagian tutup belakangnya. Kita bisa menggunakan alat seperti ini ya, namanya opening tool. Jika kalian tidak punya, bisa menggunakan alat sejenis yang ada saja di rumah kalian ya. Nah, untuk cara bukanya seperti ini, cari aja celahnya, atau menggunakan cairan thinner juga bisa ya untuk mempermudah proses bukanya. Dan untuk buka backdoor ini diharapkan hati-hati ya teman-teman, dikarenakan untuk bahan dari backdoor ini semi kaca ya, jadi mudah pecah. Contohnya seperti ini, mungkin bekas jatuh ya, jadi langsung pecah biasanya. Oke, ini sudah terangkat. Oke, kita fokus di bagian sini, kita buka dulu semua skrup yang ada di bagian penutup mesin HP ini ya. Oke, sudah terlepas untuk penutupnya. Kita amankan dulu semua partnya. Nah, ini kita fokus di bagian dinamo penggeraknya atau dinamo hidroliknya di bagian sebelah sini ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, itu. Nah, ini saya coba angkat manual ya menggunakan jari. Nah, ini saya geser ke atas, itu memang macet ya. Nggak ada pergerakan gitu. Nah, di sini bagian dinamonya yang macet atau rusak ya. Ini memang mungkin karena faktor usia. Sudah lama pemakaian ya, maklum ya, yang namanya dinamo itu ya rawan rusak biasanya kalau sering dipakai. Nah, itu nggak keangkat. Oke ya teman-teman, kalian sudah bisa lihat ya untuk letak dinamonya. Nah, ini saya coba hidupkan ya, biar enak. Nanti kita coba dihidupkan dulu HP-nya, kita tes untuk kameranya. Kita tes kameranya, kita bisa langsung lihat di bagian belakang di posisi dinamo hidroliknya. Itu nanti bisa kelihatan reaksi dari dinamo hidroliknya bergerak apa enggak ya gitu. Oke, langsung aja kita buka kamera. Nah, ini kita akan beralih ke kamera depan ya. Oke, masih seperti ini, gelap ya teman-teman. Nah, ini saya coba angkat lagi, saya bantu dengan jari ya. Nah, ini saya bantu dengan jari, saya angkat, masih tetap nggak bisa ya. Nah, itu sudah nongol sedikit. Nah, ini bermain ya. Itu untuk kameranya sendiri itu masih bermain, masih bagus kameranya. Hanya saja di bagian dinamo hidroliknya itu yang sudah macet. Nah, ini tetap keras ya di bagian sini. Bagian gearnya, gear pendorongnya itu sudah macet. Ini gear pendorongnya di bagian dinamonya sini sudah macet ya. Jadi memang harus diganti, nggak bisa diperbaiki kalau untuk dinamo hidroliknya. Nah, untuk penggantiannya itu sangat murah ya teman-teman. Untuk spare partnya murah sekali, tinggal kalian cari aja di toko spare part di kota kalian. Namun jika tidak ada, kalian bisa pesan di online shop ya. Nah, oke, sudah ketahuan di sini untuk kerusakannya di bagian dinamo hidrolik ya. Jadi sudah bisa dipastikan untuk kamera depannya itu masih aman. Nah, ini saya masih mencoba, saya angkat ke atas dulu kamera depannya untuk memastikan fungsi kamera depannya itu masih bagus ya. Nah, itu masih terangkat sedikit, tapi kita coba lagi ya, kita coba. Nah, sudah ya keangkat, itu sudah keangkat, itu dengan paksaan ya, dipaksa gitu. Bentar. Nah, ini sudah nampil ya, untuk kameranya itu bisa menangkap gambar, berarti kameranya itu masih bekerja dengan normal. Nah, ini saya paksakan, saya tekan ke bawah ya. Oke, tetap juga nggak bisa, sudah macet ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan lepaskan dulu untuk dinamo hidroliknya ya, kemudian kita akan oke ya, ini saya sebelumnya sudah siapkan untuk dinamo hidrolik yang baru, saya beli di online shop ya. Ini harganya murah ya teman-teman. Kalian ketik aja
dinamo hidrolik untuk HP Oppo Reno 2F, Reno 2Z juga bisa ya, cocok. Atau jika punya kalian HP Vivo V15, nah itu sama juga, dia berbasis pop up naik turun untuk kameranya. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan merek dan tipe HP kalian ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita buka dulu. Oke, ini dinamo hidrolik yang baru. Nah ini bentuknya sama ya teman-teman, ada fleksibelnya. Ini, nah kita paskan dulu ya posisinya, atau kita samakan. Jadi nanti pada saat kita buka itu sudah bisa kita posisikan. Oke, kita lepaskan dulu semua konektor fleksibel yang masih menempel di mesin ya, termasuk kamera belakangnya ini kita akan lepaskan semua, biar mempermudah kita dalam pengerjaannya ya, jadi tidak mengganggu. Ini biasanya agak sulit kita membuka dinamo hidrolik karena tempatnya itu terlalu mepet ya, terlalu ngepres dengan posisi mesinnya itu. Nah ini bagian fleksibel kamera depan kita akan lepaskan juga, soalnya akan kita lepaskan mesinnya. Mesin HP-nya akan kita angkat juga ya, karena itu di bawahnya ada konektor fleksibel dari dinamo hidroliknya, itu harus kita akan lepaskan. Nah ini kita buka dulu, ada 3 baut di sini, 3 baut di bagian dinamo hidroliknya. Di bagian bawah ada 2, dan di bagian atas ini ada 1 baut. Nah ini sudah bisa digeser ya teman-teman. Ya, kita sesuaikan lagi posisinya. Nah ini sudah bisa digoyang ya teman-teman, tapi belum bisa kita lepaskan karena memang bagian fleksibelnya itu ketimpa sama bagian mesin ini. Jadi harus kita angkat dulu mesinnya, kita lepaskan. Nah ini kalian lepas juga kabel antena ya. Ini kabel antena ada 2 ya, hitam dan putih, jangan sampai kalian lupa. Oke, kita lanjut, kita goyang-goyang sedikit ya, jangan dipaksa. Ini kenapa ya, agak-agak mampet keras ya. Oh, ada apa? Ada baut. Oh iya, kelupaan saya ini teman-teman. Di sini ada SIM tray-nya. Tempat kartunya itu lupa saya cabut tadi ya. Nah, makanya tadi saya bilang pelan-pelan untuk buka mesin itu takutnya ada sesuatu yang mengganjal, jadi nggak bisa kita paksakan. Kalau paksakan mungkin ada patah atau apa ya teman-teman. Seperti tadi itu ada SIM tray-nya. Oke, lanjut. Ini dinamo hidroliknya kita akan lepaskan dulu. Kita lepaskan, dan fleksibelnya ini melekat karena ada lem ya. Nah, ini sudah terlepas. Dinamo hidroliknya kita taruh dulu ya. Oke, kita taruh dulu yang rusak ini. Oke, dan selanjutnya kita langsung pasang ke tempat semula dinamo hidrolik yang baru. Ini kita paskan ya dengan posisi tempat bautnya tadi. Oke. Ya, di sini harus ekstra hati-hati ya teman-teman, ekstra teliti karena memang ini posisinya kayak kita menyusun puzzle ya. Ya, jadi harus pas dinamo penggeraknya dengan apa itu gear pengangkatnya itu ada untuk mengangkatnya itu. Nah itu harus pas posisinya ya. Nanti kita akan coba tes ya, sebelum kita pasang semuanya itu kita akan tes dulu. Nah ini saya pasang bautnya kembali ya, yang ada 3 tadi, 3 baut. Oke, ini masih belum bisa digerakkan ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita coba pasang langsung mesinnya. Oke, ini kita paskan ya untuk mesinnya. Ini jangan sampai ketimpa juga kabel antenanya. Oke, kalian harus teliti ya, semua part harus terpasang dengan baik dan pas ya. Nah, ini kita tekan-tekan dulu pelan-pelan untuk memastikan tidak ada yang bagian yang keangkat ya. Oke, ini kita lanjut, kita pasang dulu untuk kabel antenanya. Antenanya di sini ada 2 kabel ya, hitam dan putih. Itu dipasang dua-duanya konektornya. Ya, ini agak susah ya, konektornya kecil, jadi mau pelan-pelan kita paskan.
Oke, kita lanjut untuk pemasangan kamera belakang yang tadi kita lepas ya. Dan satu lagi, ini kamera belakang juga. Oke, sudah. Jangan lupa dipasang semua fleksibel konektornya yang kita lepas tadi, kita pasang semuanya ya. Jangan sampai ada yang kelupaan. Nah, jika sudah dipastikan terpasang semua, kita akan tes ya. Kita akan tes untuk penggunaan kameranya. Kita akan nyalakan dulu untuk HP-nya. HP-nya kita nyalakan, nanti baru kita akan tes kameranya apakah sudah berfungsi normal untuk kamera depannya. Semoga aja setelah penggantian dinamo hidroliknya ini, kamera depan bisa terangkat dengan normal ya. Nah, biasanya sih memang bisa dipastikan langsung bisa ya teman-teman, karena pengalaman saya sudah banyak menangani kasus-kasus seperti ini, terutama di kamera depan yang naik turun gitu ya. Itu seringkali yang rusak di bagian dinamo penggeraknya. Nah, ini kita tunggu, sudah kita nyalakan. Oke, kita buka kameranya. Tunggu sebentar. Nah, ini kamera belakang ya teman-teman. Kita beralih ke kamera depan. Apakah berfungsi ya? Dan ternyata berfungsi ya teman. Sudah naik itu kameranya secara otomatis. Tapi memang, oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini sudah naik kamera depannya. Sudah normal, bisa mengambil gambar. Oke, ini kita lihatkan dulu untuk dinamo penggerak yang lama yang rusak tadi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi jika kalian menemukan kasus serupa, nah tinggal kalian cek seperti di video, kalian tes dulu semua, kalian siapkan ke dinamo penggerak atau dinamo hidrolik yang baru ya teman-teman, dan kalian pasang. Nah, ini saya coba lagi, saya coba naikkan, bisa, saya turunkan lagi, ya turun ya, bisa, dan aman. Oke ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa praktekkan ya di rumah jika menemukan kasus yang sama seperti ini. Jangan dibawa ke konter dulu ya, jadi kalian harus mandiri dulu, bisa memperbaiki HP sendiri ya. Untuk meminimalisir budget yang kita keluarkan ya, ini kalau kita tahu ini, jadi ongkosnya nggak terlalu besar ya yang kita keluarkan ya teman-teman, sangat murah sekali. Asal ada keberanian saja, dan jangan lupa harus hati-hati dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru untuk pengerjaannya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan yang sudah nonton dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dibantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan video-video tutorial bermanfaat lainnya buat kalian ya, dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.